Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya, Putri Windasari. Kali ini kita akan mengulas kasus seorang pria di Bekasi, Jawa Barat yang pekan lalu ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Tak lama kemudian, polisi menggeledah salah satu rumah terduga pelaku dan didapati beberapa pucuk senjata angin, busur panah, dan sejumlah senjata tajam. Peristiwa ini disebut-sebut terkait perseteruan antara John K. dan Nus K. yang sempat pecah pada tahun 2020 lalu. Bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K. Salah paham antara saya dan dia, ego antara saya dan John Refra. Kami sama-sama tidak bisa menahan diri. Warga Kapling Rawa Bambu RT 03 RW 09 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Minggu malam digegerkan dengan tewasnya seorang pria dengan luka tembak di bagian kepala. Bercak darah masih terlihat di sekitar lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Satria, Polres Metro Bekasi Kota, dibantu Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang mendatangi lokasi kejadian, langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan barang bukti berupa proyektil senjata api. Terkait kasus ini, polisi kemudian menggeledah sebuah rumah kontrakan di sekitar lokasi kejadian yang diduga dihuni oleh terduga pelaku. Benar saja, dari dalam kontrakan, polisi menyita sedikitnya 3 pucuk senapan angin, busur panah, senjata tajam, dan 1 pucuk senjata api rakitan yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk menembak korban. Pada hari kejadian, muncul niat dari salah satu kelompok, khususnya yang menjadi korban saat itu, untuk melakukan penyerangan. Hasil pemeriksaan kami memang mereka bersepakat akan turun, salah satunya ini korban atas nama Gaspar, dengan mengeluarkan atau membawa senjata tajam ataupun parang. Pada saat turun dari kendaraan, mengancungkan senjata tajam, dilakukan penembakan oleh tersangka Felix. Sekali tidak kena, ini buktinya kena mobil ya. Kemudian ditembak 2 kali, terkena ke pelipis. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga Senin pagi, polisi masih terus mencari keterangan saksi di lokasi kejadian. Sebenarnya beberapa warga sempat melihat ada sekelompok orang yang terlibat pertengkaran pada Minggu malam itu. Namun saat itu, tidak ada warga yang berani mendekat. Korban itu kesini bawa mobil itu kalau nggak salah ada yang 4 orang. Nah, katanya 4 orang itu kan mobil dasarnya kan madep ke sana kan, parkir ke sana madep ke sini. Iya. Itu. Katanya ngobrol-ngobrol di kebun pisang gitu, ngobrolnya katanya kentang-kentang ngobrolnya kentang-kentang. Oh, kentak-kentak begitu. Iya. Gitu. Lama kemudian terus sama-sama kencang, ada tembakan dor 2 kali ya itu udah. Langsung sepi. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Gaspar Rahantoknam. Gaspar ditembak oleh pria bernama Felix Oliver. Tak butuh waktu lama, Felix akhirnya diringkus di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Korban Gaspar disebut-sebut sebagai anak buah Nus K, sedangkan Felix merupakan anak buah John K. Pihak kepolisian daerah Metro Jaya mengungkapkan kasus penembakan ini dipicu perseteruan lama antara kelompok John K dan Nus K. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka dari kedua kelompok yang berseteru. 2 diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang. Hasil pemeriksaan kami ataupun penyidikan kami bahwa kasus ini sebenarnya bermotif konflik antar beberapa kelompok yang sumbernya bukan di Jakarta, yang terjadi pada bulan September 2023 di Maluku Utara. Kami temukan fakta baru dan kami akan dalami rekan-rekan sekalian bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K. Ini kita HP sudah kita sita, baru tadi siang kita sita. Ini kita temukan jejak digitalnya dan kami akan konfirmasi apabila perlu kami akan ke Nusa Kambangan untuk memeriksa. Seperti diketahui, kelompok John K dan Nus K sempat berseteru pada tahun 2020 lalu. Usai terjadi perusakan di rumah Nus K, tempat tinggal John K yang saat itu dijadikan sebagai markas, digerebek aparat Polda Metro Jaya. Dalam rumah tersebut, polisi mengamankan puluhan orang, berikut puluhan senjata tajam berbagai jenis. Bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K. Salah paham antara saya dan dia, ego antara saya dan John Refra. Kami sama-sama tidak bisa menahan diri. Cerita perseteruan antara John K dan Nus K mengingatkan kita pada peristiwa tahun 2020 lalu. Saat itu, seorang anak buah Nus K tewas dianiaya di Jalan Raya Kresek, Duri Kosambi, Jakarta Barat. Siang itu, Minggu 21 Juni 2020, suasana Jalan Raya Kresek dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan. Saat itu seorang pria terlihat tergeletak di tengah jalan dalam keadaan luka parah. Namanya Justus Korwing Rahakbau alias Erwin. Ia merupakan anak buah Nus K, orang yang berselisih paham dengan John K. Tak ada warga yang berani menolong Erwin saat itu. Erwin akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain Erwin, rupanya ada satu korban lain yang sempat melarikan diri saat peristiwa penganiayaan itu terjadi. Namanya Frankie alias Angki, yang juga merupakan anak buah Nus K. Selain melakukan penganiayaan terhadap anak buah Nus K, di hari yang sama, kelompok John K juga merusak tempat tinggal Nus K yang menjadi seterunya. Rumah milik Nus K di Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Tangerang, diserbu anak buah John K. Ya Allah, kacanya dipecahin semua guys. Kaca mobil, takut orangnya pakai topeng semua. Wow, takut. Usai melakukan pengerusakan, belasan anak buah John K langsung tancap gas meninggalkan Green Lake. Rupanya bukan hanya bagian luar, bagian dalam rumah juga dirusak. Rumah ini nampak berantakan. Video di sini semua. Halo? Jam semua hancur, semua bunyi semua. Piano. Kaca-kaca berserakan. Semua sudah hancur semua.
tambang semua hancur, dalam hancur, handphone juga hancur, handphone satu hancur. Sepertinya para pelaku juga hendak membakar rumah Nuske. Beberapa bungkus plastik bensin nampak berserakan. Menyusul peristiwa ini, rumah John Refra alias John K di Komplek Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi yang selama ini dijadikan sebagai markas digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Suasana saat itu terasa mencekam. Beberapa kali terdengar suara tembakan. Sedikitnya 30 orang diamankan dari rumah ini, termasuk John K. Orang-orang inilah yang diamankan dari markas John K di perumahan Titian Indah, Bekasi. Selain mengamankan puluhan orang, polisi juga menyita puluhan tombak, anak panah, ketapel, stik baseball, dan senjata tajam. Justus Korwing Rahakbau alias Erwin, anak buah Nuske yang tewas di tangan anak buah John K, dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Jakarta Barat. Keluarga dan kerabat nampak terpukul atas tewasnya Justus alias Erwin. Apalagi Erwin tewas dengan cara yang tragis, terkapar di jalan raya. Nuske yang merupakan paman John K terlihat hadir dalam pemakaman ini. Ia sempat mengutarakan akar permasalahannya dengan John K. Ini salah paham antara saya dan dia, ego antara saya dan John Refra itu. Kami sama-sama tidak bisa menahan diri. Itu. Jadi karena ego kami, masalah yang tadinya pribadi, dia melebar ke semua orang, terutama dalam keluarga. Ada sedikit masalah tuh di Kota Ambon, Provinsi Maluku sana. Sebetulnya masalah ini juga udah selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Iya, ini cuma karena memang yang tadi saya bilang kesalahpahaman aja. Udahlah, oke lah kalau saya bersalah, oke lah saya mengakui. Tapi pada saat kemarin saya tidak melakukan itu. Saya sudah mau memaafkan dia. Saya berusaha untuk ke depan kami tidak akan lagi berbuat hal-hal seperti ini. Adik-adik saya akan rangkul, saya akan kasih arahan supaya jangan sampai nanti kita berbuat hal ini. Menyusul peristiwa ini, John K dan puluhan anak buahnya kini menjalani hukuman atas perbuatannya. Sepak terjang kelompok John K memang kerap menyita perhatian banyak orang. Beberapa kali kelompok John K terlibat gesekan dengan kelompok preman lainnya. Bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K. Salah paham antara saya dan dia, ego antara saya dan John Refra. Kami sama-sama tidak bisa menahan diri. Di dunia gangster Jakarta, kelompok John K memang sudah punya nama. Sepak terjangnya kerap menyita perhatian banyak orang. Beberapa kali, kelompok John K terlibat gesekan dengan kelompok preman lainnya. Maret 2004, kelompok John K terlibat bentrok dengan kelompok Basri Sangaji di sebuah diskotek. Buntut dari peristiwa ini, Basri Sangaji tewas dihabisi kelompok John K pada 12 Oktober 2004 di dalam kamar hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Bentrok antar kelompok John K dengan kelompok seterunya
kembali terjadi pada akhir September 2010. Peristiwa ini terjadi di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. Saat itu akan digelar sidang kasus perkelahian antara kelompok John K. dengan kelompok Flores di tempat hiburan malam Blowfish, Jakarta Selatan. Kala itu, suasana cukup menegangkan. Kedua kubu membawa senjata api dan senjata tajam. Selanjutnya di tahun 2020, di mana kelompok John K. terlibat perseteruan dengan kelompok Nus K. Dalam rekonstruksi yang digelar di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat ini, nampak terlihat jelas detik-detik pembantaian anak buah Nus K terjadi. Perseteruan antar gangster ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa berkobar dan tak jarang menelan korban jiwa. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.